Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Pandu Pamungkas. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga angkatan 2019. Di sini saya mendapatkan tugas metode latihan fisik untuk menjelaskan latihan daya tahan umum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian latihan. Latihan adalah suatu proses yang sistematis secara berulang-ulang, secara tepat, dengan selalu memberikan peningkatan beban. Yang selanjutnya, tujuan pokok dari latihan. Tujuan pokok dari latihan di sini ada 5. Yang pertama, pembentukan kondisi fisik. Yang kedua, pembentukan teknik. Yang ketiga, pembentukan taktik. Yang keempat, pembentukan mental. Dan yang kelima adalah pembentukan kematangan juara. Di sini pembentukan kondisi fisik masih dibagi menjadi 7 unsur. Unsur-unsur yang harus dibentuk dalam kondisi fisik yang pertama adalah 1. Kekuatan, strength. Yang kedua adalah kecepatan, speed. Yang ketiga adalah daya tahan, endurance. Yang keempat adalah kelincahan, agility. Yang kelima adalah kelentukan, flexibility. Dan yang keenam adalah kecepatan, accuracy. Dan yang terakhir adalah keseimbangan dan koordinasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beban latihan. Beban latihan juga sering disebut dengan bahan latihan atau loading. Adalah suatu bentuk-bentuk latihan jasmani dan rohani atlet juga mencapai prestasi olahraga. Bentuk-bentuk latihan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama seperti senam. Yang kedua angkat besi, eros, EO3, dan lain sebagainya. Bentuk beban latihan. Bentuk beban latihan di sini ada 2. Yang pertama adalah beban luar atau outer load. Yang kedua adalah beban dalam atau sini disebut dengan inner load. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang beban luar. Beban luar dapat ditandai dengan adanya sifat dari beban itu sendiri. Misalnya intensitas latihan. Yang kedua, volume latihan. Yang ketiga, lamanya latihan. Dan yang keempat adalah ritme latihan. Yang kedua, beban dalam. Beban dalam merupakan beban latihan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap fisiologis dari atlet itu sendiri. Jadi sebenarnya beban dalam adalah beban luar yang dikenakan terhadap atlet yang memberikan pengaruh terhadap kenaikan denyut nadi. Setelah saya menjelaskan tentang pengertian latihan, kondisi fisik, beban latihan, dan bentuk-bentuk beban latihan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri latihan. Ciri-ciri latihan di sini ada 5. Yang pertama adalah intensitas. Intensitas merupakan ukuran kesungguhan dalam melakukan latihan yang betul pelaksanaannya. Yang kedua adalah volume. Volume adalah jumlah beban yang dinyatakan dengan satuan jarak, waktu, berat, dan jumlah beban latihan. Yang ketiga adalah durasi. Lamanya waktu latihan seluruhnya setelah dikurangi dengan waktu yang dipergunakan untuk istirahat. Yang keempat adalah frekuensi. Berapa kali suatu latihan dilakukan setiap minggunya. Yang kelima adalah ritme. Merupakan irama dari latihan. Misalnya berat dan ringannya suatu latihan atau tinggi rendahnya latihan itu sendiri.
Selanjutnya, bentuk latihan kondisi fisik. Bentuk latihan kondisi fisik itu sendiri dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah fartlek, yang kedua adalah internal training, yang ketiga adalah aerobik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fartlek. Fartlek adalah bentuk latihan yang digunakan dengan lari jarak jauh seperti halnya pada cross country. Di sini latihan fartlek ini digunakan untuk meningkatkan daya tahan. Yang kedua adalah internal training. Internal training merupakan penyempurnaan dari fartlek dengan memberikan koreksi secara teliti dalam menentukan jarak istirahat, banyaknya ulangan, dan waktu latihan. Latihan interval juga menggunakan prinsip penambahan beban latihan. Di sini interval training ini adalah gabungan dari fartlek yang divariasikan lagi guna menambah beban latihan terhadap atlet itu sendiri, untuk lebih meningkatkan daya tahan secara maksimal. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah aerobik. Aerobik, yang dimaksud dengan aerobik adalah suatu sistem latihan yang mendorong kerja jantung, darah, dan paru-paru untuk periode waktu yang cukup untuk menghasilkan perbaikan dan keadaan tubuh. Aerobik di sini adalah latihan untuk meningkatkan kerja jantung, darah, dan paru-paru. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang latihan daya tahan umum. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa langsung komen di bawah ini, atau kita lanjutkan dengan video selanjutnya. Mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.